Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Asikin Official. Pada video kali ini saya akan ngevlog ya guys, ngevlog ini dari jalan mana ini, dari jalan di Kemiri Sewu ini kalau nggak salah ya, di daerah Pemalang ya, Kemiri Sewu betul. Ngevlog ini jalannya lumayan guys, lumayan bagus itu ya, pemandangannya, viewnya menarik banget lah pokoknya. Kalian tonton aja langsung guys ya. Oh iya, kalian yang baru menemukan channel ini ya, aku mau mengucapkan selamat datang ya, selamat datang di channel Mas Asikin Officialnya. Di channel ini biasanya aku bikin video ini ya guys ya, ngevlog, kemudian juga jalan-jalan ke mana gitu ya, ya nyari alternatif gitu ya, alternatif jalan-jalan hiburan gitu yang murah gitu ya. Biasanya ke hutan, ke gunung, atau mungkin ke tempat wisata yang di luar ini ya, di luar jangkauan di luar jangkauan di luar jangkauan ekspektasi orang-orang gitu kan. Kalau orang-orang itu kan wisatanya yang dia yang enak-enak ya kan, yang mewah-mewah. Kalau aku enggak, sesuai dengan isi budget aku lah ya guys ya. Kadang biasanya sama keluarga, sama anak-anak gitu kan, nyari hiburan seminggu sekali jalan-jalan itu. Ini aku sendirian aja guys ya, sendirian aja, pakai motor andalan ya, emang motor satu-satunya ini. Terus jalan-jalan deh di sini, jalan ini guys. Nih, ini jalannya rusak banget guys, jadinya kayak gini. Bukan rusak banget sih, rusak gitu kan. Dibilang rusak banget ya enggak, masih lumayan sebenarnya. Ini jalannya masih baru, cuman karena mungkin tekstur tanahnya atau mungkin pengaspalannya ini yang kurang maksimal mungkin ya, jadinya kayak gini guys, rusak gini guys. Tapi nanti ada yang lebih parah lagi guys, nanti aku tunjukin ke kalian ya, jalannya yang lebih parah lagi. Aduh, makanya maaf ini ya kalau kalau viewnya kayak gini, apa namanya, tampilan layarnya kayak gini, geter-geter gini ya, emang kayak gini kenyataannya ya. Makanya kan berbeda kalau aku, channelnya itu kontennya berbeda dari para youtuber lainnya gitu ya. Kalau mereka itu biasanya menunjukkan kemewahan ya, terus menunjukkan kesempurnaan. Kalau aku enggak, apa adanya aja lah. Kemudian juga aku biasanya ini, di channel ini biasanya edukasi juga, edukasi tentang dunia dunia gaib itu kan. Ya, emang itu sebenarnya aku pakar gaib guys, pakar gaib. Bukan pakar gaib ya, pakar praktisi rupiah lah ya, praktisi rupiah. Terus kemudian aku sekalian aja ini ngevlog kan, biasanya aku juga kalau mau rupiah kan jalan-jalan itu kan, bawa motor kemana, ke tempat lokasi pasiennya gitu kan. Kadang ada view-view yang indah-indah, sekalian aja aku bikin vlog kayak gini, kayak gitu guys. Terus juga kemudian aku juga bikin video ini bacaan-bacaan rupiah juga kan. Nah, ini takutnya kalian bosen nanti dibacain rupiah terus kan, gimana ya kan. Sekali-kali aku upload kayak gini buat hiburan ya kan, ngevlog jalan-jalan. Ini juga mengedukasi juga bahwa di daerah Pemalang ini ada ya daerah yang kayak gini ya kan, sama aja ya, ada daerah yang masih terpinggirkan mungkin gitu ya, masih terpinggirkan ya, betul ya, terpinggirkan ya, tersingkirkan ya. Namanya juga Pemalang ya gitu, namanya juga Pemalang, sesuai dengan namanya ya kan, Pemalang. Malang, jadi sukanya Malang gitu kan. Malang asal ya, asal ya guys, aku asal aja, Pemalang, daerahnya suka ini Malang banget gitu kan, nggak maju-maju ya kayak gitu kayak namanya. Kemudian juga sesuai dengan semboyannya. Pemalang apa semboyannya guys? Semboyan Pemalang itu ikhlas gitu kan. Indah, komunikatif, hijau, lancar, aman, dan sehat, itu semboyannya.
Kalau indah ya kita satu-satu ya guys ya, kita bahas satu-satu. Indah. Nah, kalau indah ya dari pemandangannya memang Pemalang banyak pemandangan yang indah-indah guys. Nanti aku sepil deh satu persatu pemandangan-pemandangan indah di daerah Pemalang yang tersembunyi, yang belum terjangkau oleh media tentunya ya. Ya, indah ya, indah ini banyak banget apa namanya sih ya? Apakah itu namanya guys? Potensi gitu ya, banyak banget potensi di daerah Pemalang ini sebenarnya. Kalau punya SDM yang bagus, orangnya juga jujur gitu kan, orang atasnya maksudnya ya, orang yang di atasnya itu jujur, amanah, terus nggak korupsi ya guys ya, dia tapi jangan tersinggung ya. Kalau ada orang Pemalang yang dengar, jangan korupsi gitu, mungkin nanti bisa maju ya Pemalang ini ya guys ya. Tapi alhamdulillah sih, mulai akhir-akhir tahun ini Pemalang mulai maju, mulai banyak sekali didirikan ini pembangunan PT. Nah, jalanan juga mulai aksesnya dimudahkan gitu kan. Kemudian juga ya kalau dulu kan ini jalannya kayaknya terbatas gitu guys. Misalnya ya, ini aku terang-terangan aja di sini. Dulu itu ya sering banget ada operasi kendaraan gitu. Itu kan termasuk salah satu yang menghambat itu kan, mobilisasi, ya kan. Sering banget ada operasi kendaraan. Kalau lagi lewat jalan mana gitu nanti ada operasi gabungan polisi. Nanti kan yang mau lewat situ jadi ini ya, jadi apa sih namanya ya, jadi harus gimana, hati-hati kan, apalagi kalau misalnya nggak punya SIM ya kan, jadi nggak pede kan, takutnya nanti kena operasi itu kan misalnya. Padahal kan semua kalangan, semua yang punya kendaraan itu kan yang membutuhkan jalan tersebut, dan semua kalangan juga membutuhkan jalan tersebut untuk melakukan aktivitasnya, apakah mungkin jualan atau mungkin juga kemana gitu kan, ke rumah sakit atau kemana misalnya. Kalau ada operasi kan nanti jadi terhambat, betul ya, gitu ya guys ya. Kalau ada operasi gabungan nanti jadi terhambat aturan, nanti mau ke sana mau jualan misalnya, jadi ada operasi, jadi nggak punya SIM akhirnya terhambat, takut nanti kena hilang atau gimana gitu guys. Ya itulah cerita tentang Pemalang ya guys. Tadi ikhlas ya guys ya, ikhlas, iya ikhlas ya, makanya dari dulu Pemalang itu bawaannya ikhlas semua ini orang-orangnya ya. Gak maju nggak apa-apa, yang penting bisa makan. Mungkin itu ya, itu mungkin ikhlas. Terus yang kedua, komunikatif. Nah, komunikatif ya, kalau sejauh ini sih komunikatifnya antar warga di Pemalang ini memang bisa dibilang masih cukup lumayan guys, lumayan bagus ya komunikatifnya, antar warganya masih terjaga, komunikasinya masih baik, antar orang atasnya juga gitu, antar aparatnya gitu kan, antar pemerintahannya juga masih dibilang sehat lah, lumayan. Kemudian hijau ya, hijau ya masih ini ya. Kalau daerah Pemalang ini memang masih banyak sekali hijaunya, masih banyak nih ya. Hijau ini kan menunjukkan kemakmuran ya guys ya. Masih banyak daerah-daerah yang masih terlihat hijau alami itu istilahnya ya, banyak pertanian tuh. Tapi ini ada tapinya, pertaniannya itu masih perorangan tuh, belum ada yang menggerakkan ataupun mungkin mewadahi dari pemerintahnya gitu ya, mungkin ada tapi nggak berjalan gitu ya.
Contohnya bagaimana guys? Contohnya pertaniannya masih banyak para petani yang menjual hasil panennya ke para tengkulak kayak gitu, nggak di nggak difasilitasi gitu ya oleh pemerintah, terus diarahkan kayak gitu guys. Akhirnya ya banyak petani yang merugi gitu kan, seperti itu. Makanya rata-rata petani di Pemalang itu kurang maju sih menurut aku guys. Ini mungkin ada daerah-daerah yang maju, mungkin yang maju pertaniannya itu pertanian di daerah Pemalang Utara bagian timur gitu ya, Comal, kemudian daerah Tarukan situ, mungkin itu kayaknya maju itu daerah situ. Kalau Pemalang Selatan, di daerah saya ini daerah Pemalang Selatan ya guys, ini pertaniannya perorangan sendiri-sendiri gitu kan, terus juga sistem penanamannya enggak serentak gitu kan, terus juga ada yang hasil panennya baik, ada yang hasil panennya buruk kayak gitu. Istilahnya apa namanya ya kalau dulu istilah pertaniannya, bukan monokultur gitu ya. Kalau monokultur itu kan satu tanaman ya, satu tanaman satu jenis gitu bareng-bareng rame-rame, nanti hamanya juga bisa ditanggulangi gitu. Tapi kalau di Pemalang berbeda-beda, mungkin ada yang nanam ini nanam itu gitu. Kayak gitu sih menurut aku ya. Mungkin faktor tanahnya juga sih, tanahnya bukan tanah yang lebar kayak di daerah Pantura, itu kan tanahnya lebar tuh ya, pertaniannya jadi padi-padi semua kayak gitu, bawang-bawang semua, itu monokultur istilahnya. Jadi kemajuannya bisa ada kemungkinan gitu kan. Kalau di Pemalang itu berbeda-beda, jauh-jauhan, warganya masih berjauh-jauhan, pertaniannya ada yang di gunung, ada yang di sawah, ada yang di mana lagi kebun gitu kan. Itu sih menurut aku kayak gitu mungkin guys ya. Nggak tahu deh menurut kalian gimana, yang lebih paham, aku nggak tahu masalah itu ya. Terus kemudian ya, jauh L ya, L lancar, lancar ya. Untuk kelancarannya ya, lancaran apa ini, lancaran itu kan banyak ya, lancar itu banyak sekali itunya ya, banyak banyak jenisnya ya. Lancar dari lancar jenis apanya, lancar mungkin ekonominya ya, dibilang ekonominya lancar ya, ada yang lancar ada yang enggak sih gitu guys. Karena kenapa bilang gitu, karena emang Pemalang itu emang kebanyakan merantau guys, gitu guys, kebanyakan merantau, terus di daerahnya itu ditinggalkan sama orang-orang ya untuk merantau. Nah, aku sendiri juga dulu perantau gitu. Nah, itu kendalanya kalau nyari kerjaan di kampung itu susah gitu kan. Berarti kan memang perekonominya nggak lancar ya guys ya gitu ya. Ya gitu. Tapi nggak tahu mungkin sekarang sama aja sih kayaknya. Walaupun sudah didirikan PT-PT, tapi kan yang kerja juga paling kebanyakan wanita itu. Laki-laki tetap pada merantau, laki-lakinya merantau. Kemudian kelancaran dari segi apalagi ya, dari segi lalu lintas ya mungkin ya. Ya kalau dari lalu lintas masih dibilang lancar, nggak ada macet-macetan. Paling kalau mudik, kalau di Pemalang Selatan itu yang rawan macet itu di Randu Dongkal itu, karena itu jalur Pantura ikutnya ya, jalur alternatif kendaraan truk dan juga kendaraan besar lah untuk mudik gitu sih guys ya. Kemudian apalagi ini ya, lancar, aman ya, aman. Oh iya aman. Untuk amannya, keamanannya di daerah Pemalang masih dibilang lumayan kondusif keamanannya. Jarang sekali
terjadi kejahatan-kejahatan, walaupun ada tapi kasusnya mungkin bisa dibilang berapa ya, perbandingannya 1:9 mungkin ya angkanya, nggak banyak, atau mungkin ya itu ya 0, berapa persen itu kan, jarang sekali terjadi kejahatan. Seperti yang dibilang tadi kan, Pemalang itu kan semboyannya ikhlas ya, ya kebanyakan orangnya ikhlas, jadi angka kejahatannya nggak begitu banyak gitu. Kalau di daerah-daerah yang lain mungkin yang lebih lebih keras itu ya, kayak daerah Medan gitu kan. Wah, itu angka kejahatannya tinggi tuh di daerah situ, daerah Medan. Kemudian di Jawa Timur itu juga angka kejahatannya tinggi sekali. Kalau di daerah Pemalang masih alhamdulillah masih kondusif, sesuai dengan semboyannya ikhlas. Selanjutnya apa ya, aman, sehat ya. Oh iya, sehat ya, bersehat ya yang terakhir. Untuk kesehatannya ya termasuk lumayan juga, di Pemalang masih bilang kesehatannya, warganya masih banyak yang ini ya, yang jarang yang sakit. Tapi untuk fasilitas-fasilitasnya perlu ditingkatkan lagi, fasilitas kesehatannya. Memang sih banyak sekali puskesmas memang sudah ada, rumah sakit juga ada di daerah-daerah, mulai masuk ke daerah-daerah. Di daerah sendiri, saya sendiri aja ada berapa rumah sakit ini, sekitar mungkin ada 2 atau 3, baik swasta ataupun negeri. Lumayan. Yang susah itu kadang administrasinya gitu ya, masalah administrasinya. Apalagi kalau pakai BPJS atau apa itu ya namanya, yang case gitu ya, itu agak diskreditkan atau gimana namanya, kurang ditanggapi begitu dengan serius gitu ya kan, kalau pakai kayak gitu ya. Mungkin sama dengan daerah yang lain gitu ya. Ya itulah tadi guys tentang Pemalang, seperti yang kalian lihat ini. Lebih baik kalian tonton aja video ini ya guys ya, pembukaannya begitu panjang banget ini ya. Ini aku di daerah mana ini ya, coba aku ini dulu, daerah mana ini guys, aku lupa ini bukan daerah saya soalnya. Oh iya, ini ada di daerah Lodaya, ini desa Lodaya, desa Lodaya. Ini lebih pelosok lagi guys, pelosok lagi, nanti perdukuannya soalnya ini perdukuan. Tapi ini jalannya baru, ini masih baru, biasanya kayak kali asap gitu. Ini jalannya masih baru ya, tapi nggak rata ya kayak gini ya, goyang-goyang kayak gini guys. Nanti kita akan memasuki daerah yang lebih ekstrim lagi nih, jalannya bebatuan. Nah, oke, kalian selamat menyaksikan aja guys ya. Ya jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe channel ini ya. Wah, ini mulai ekstrim ini guys, jalannya mulai ekstrim ini. Wah, ini aku pilih-pilih jalannya ini, milih-milih ke pinggiran. Makanya goyang-goyang banget kayak gini.
Ini panjang banget ini waktunya ya, sampai 30 menit ya guys. Kenapa sampai 30 menit? Karena jalannya rusak guys. Padahal biasanya kalau jalan biasa itu ya, jalan yang nggak rusak, paling berapa menit, 15 menit mungkin. Ini karena lewat sini jadinya bisa 30 menitan, lewat pelosok-pelosok, dan jalannya rusak. Nih sebenarnya hutan ini guys sebenarnya, tapi ada penghuninya gitu kan. Penghuninya apa? Penghuninya orang gitu. Ada warganya. Tuh. Makanya ini terkenalnya daerah Tegalan. Tegalan ya, Tegalan ya, Tegalan apa sih namanya? Ya Tegalan kayaknya. Ini kalau jalannya halus ini, wah indah banget ini lewat sini. Kayak di daerah Bogor apa gimana gitu kan. Ini hutan ini guys tuh. Itu sampingnya hutan jati tuh. Seberangnya yang sebelah kanan itu ada perumahan, rumah-rumah gitu, rumah warga yang masih sedikit sekali, paling beberapa biji ya. Makanya kalau ada pemerintah mungkin yang menonton video ini, aku harapkan bisa membantu ini ya, daerah ini lebih diperhatikan lagi gitu kan, agar akses masyarakat itu mudah untuk melakukan aktivitasnya, mau bertani ya, mau berdagang, mau apa saja, nanti jadi lancar, jadi ekonominya berjalan dengan selancar-lancarnya gitu guys ya. Ini udah mulai agak halus ini di arah sini nih ya, udah mulai halus ke arah sini, soalnya sudah mulai dekat dengan kampung saya ini, jadinya halus. Ya ini di sini indah juga nih pemandangannya, ini ada halus jalannya guys. Ya mungkin ada penonton yang dari daerah Pemalang, bolehlah komen-komen ya guys, kalian Pemalangnya dari mana, tulis di kolom komentar. Terus bisa juga ceritain di daerah-daerah kalian, nanti yang komentarnya paling ekstrim atau mungkin paling bagus atau gimana, nanti aku mau coba berpetualang ke daerah kalian nih ya guys ya, yang dari Pemalang, kita explore Pemalang, kota kalian, bukan kota, daerah kalian itu ya. Aku pengen ini apa, pengen tahu daerah Pemalang yang masih tersembunyi. Ini udah halus jalannya, enak banget ini, jalan kampung persawahan, ini udah dekat sama kampung aku. Tapi masih ada sekitar berapa kilo lah, mungkin ada setengah kilo ada ke kampung aku kalau dari sini. Oke, simak terus ya videonya ya. Yang dari Pemalang boleh kalian tulis di kolom komentar ya, di daerah mana, kalian dari daerah mana Pemalangnya. Nanti aku akan menilai yang komentarnya paling unik, paling bagus, nanti aku akan ke daerah kalian, bikin konten di sana, mengeksplor jalan-jalannya bagaimana. Oke guys.
Nah tuh, ini sudah mulai dekat dengan kampung saya ya guys, di desa Rembul ini, kalau tetangga-tetangga. Ya nanti belok kanan. Oke, selamat menyaksikan ya teman-teman. Nah ini daerah ini ya, ada kisah juga nih. Kisahnya dulu, daerah ini ada seorang yang kaya raya guys, terkenal, pernah masuk TV juga. Tapi ternyata usahanya itu usaha yang buruk gitu ya, kayak MLM gitu guys. Akhirnya sekarang disita oleh negara ininya, tanahnya, semuanya. Dulu pernah terkenal juga di TV guys, orangnya guys. Kalian cari aja nanti di YouTube ya, yang dari daerah Rembul itu kan, siapa sih orang yang kaya yang pernah masuk TV dan penjara. Aku lupa ini namanya siapa dulu yang kena kasus itu. Pandawa kalau nggak salah ya, kasus Pandawa ya. Oke guys, kita hampir sampai ya ke daerah saya, tapi aku videonya nggak sampai selesai nih ya, karena apa ini namanya, karena sering banget aku bikin video di daerah saya, ke rumah saya, nanti takutnya kalian bosen. Kita sampai saja di sini aja guys ya, lanjutkan lagi nanti di video berikutnya vlognya nanti ya. Jangan lupa yang dari Pemalang, dari daerah mana yang nanti komentar ya, nanti aku mau coba ngevlog di daerah kalian, di jalan-jalanan kalian. Oke, terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah memasuki kampung di desa saya guys, kampung desa saya. Alhamdulillah sudah sampai guys.